Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, saya akan berbagi pada antum sekalian pada kesempatan kali ini terkait fadilah ataupun keutamaan dari orang-orang yang memiliki ilmu ataupun orang yang memang ahli di dalam ilmu itu sendiri, bahkan melebihi orang yang ahli ibadah yang tidak mengetahui terhadap ilmunya. Saya akan bacakan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, setiap orang yang beramal tanpa ilmu, a'maluhu, amalnya mardudatun la tuqbalu, akan ditolak, la tuqbalu, dan tidak akan diterima. Wa yadullu ala hadal muradi, wa yadullu, dan menunjukkan ala hadal muradi, atas pengertian ini, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, apa sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi, adapun keutamaannya orang yang alim, alal abidi, atas orang yang ahli ibadah yang tidak berilmu, atau orang ahli ibadah tapi tidak tahu ilmunya, orang bodoh yang rajin beribadah. Kafadli, ialah seperti keutamaan saya, ala adanakum, atas beberapa orang yang ada di bawahku, atau orang-orang yang paling rendah di bawah saya, itu katanya Nabi. Fasyabbaha, maka kemudian menyerupakan hu kepada abid atau orang yang ahli ibadah tapi tidak tahu ilmunya, orang bodoh itu, an-nabi, siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi, adapun keutamaannya orang alim, bifadlihi, dengan keutamaan Nabi, wa fadlil abid bifadli adna rajulin min ashabi, sedangkan keutamaannya orang yang ahli ibadah yang tidak tahu ilmunya atau bodoh, bifadli adna rajulin min ashabi, ialah sama seperti keutamaannya orang laki-laki yang paling rendah di antara sahabat-sahabatnya. Wala syakka, dan tidak ragu lagi, anna nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ashabahu, dan sahabatnya Nabi, mutasifuna, ialah berkarakter atau disifati atau memiliki sikap atau memiliki ciri khas, bisa bil ilmi, dengan ilmu, wal amali, dan amal. Jadi karakternya atau sifat karakternya sahabat Nabi itu pasti kalau sudah ilmu, wal amal, dan amalnya biasanya tidak hanya mentok di ilmu saja kalau sahabatnya Nabi, lain dengan kita semua ini. Walakinnan nabiyyu, akan tetapi walakinnan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyiduhum, dan menjadikan tuan hum kepada itu ashab, wa akmalahum, dan menyempurnakan hum kepada ashab, apanya yang dijadikan tuan ataupun yang didahulukan, wa akmalahum, dan yang disempurnakan, ilman, ilmunya, wa amalan, dan amalnya, wa aklan, dan akalnya, wa wairi dalik, dan selain ilman, amalan, aklan. Jadi itu yang disempurnakan oleh Nabi pada semua sahabatnya. Wadhalika yaldazimu, maka kemudian harus atau menjadi keharusan, annal murada bil ilmi al abid, bahwa yang dimaksud dengan bil alimi, annal murada bil alimi al abid, bahwasanya yang dimaksud dengan alim, orang yang punya ilmu itu, al abid, ialah orang yang ahli ibadah, wal muradu bil abidi, sedangkan yang dimaksud dengan abid, orang yang ahli ibadah itu, al alim, ialah orang yang alim. Kalau alim itu harus abid, katanya Nabi, kalau abid itu harus alim. Walakin istiwalul awali, akan tetapi yang menjadi prioritas kesibukan yang pertama, bil ilmi aksur min istiwalis sani, ya. Ilmu itu harus lebih diprioritaskan, lebih diperbanyak lagi, min istiwalis sani, daripada menyibukkan yang pertama, dengan ilmu ini, dengan ilmu dulu. Wa istiwalus sani bil ibadati, baru kemudian menyibukkan dengan yang kedua, bil ibadati, dengan ibadah, aksaru min istiwalil awali, ialah lebih banyak min istiwalil awal,
dari istiwal atau menyibukkan yang pertama biha dengannya ibadah. Wa yaltazimu dan juga menjadi keharusan anna bainal alim wal abidi, sesungguhnya di antara orang yang ahli ilmu atau orang yang alim wal abid dan ahli ibadah, tafawuta saling membedai atau berlainan di antara keduanya, antara alim dan abid, kasiron pada hal yang banyak. Ya, kebanyakan selama ini yang ada itu banyak orang alim tapi tidak ahli ibadah. Sebaliknya, orang ahli ibadah tapi tidak alim. Artinya bisa saja dia ketika sudah punya ilmu malas untuk mengamalkan ilmunya, bisa saja ketika sudah fokus ibadah kemudian malas untuk terus memperbaiki dengan cara memperbanyak dan mencari ilmunya kayak gitu. Berlainannya atau perbedaannya di mana? Fi fadli, di dalam keutamaannya. Perbedaan itu yang sangat mencolok di dalam keutamaan. Perbandingannya katanya Nabi, katafawuti bainan nabi wa adna rajulin min ashabi. Perbedaannya itu terletak, perbandingannya adalah seperti antara Nabi dengan para sahabatnya. Kalau dalam bahasa Madura itu dikenal dengan jauh langit bencek kocek gitu. Wa dzalika li anna al-alima naf'uhu muta'addud. Karena kenapa kok jauh perbedaan antara orang yang alim dan ahli ibadah ini? Karena memang wa dzalika li anna al-alima naf'uhu muta'addud, karena sesungguhnya orang yang alim itu manfaatnya muta'addud, sangat banyak sekali. Wal abid naf'uhu qasirun, sedangkan orang yang ahli ibadah itu naf'uhu qasirun ala nafsi, terbatas hanya untuk dirinya sendiri. Kalau orang alim itu nanti manfaatnya bukan untuk dirinya sendiri, tapi juga bagaimana kemudian menjadi mundirul kaum, menjadi pengingat pada kaumnya. Tapi kalau orang yang hanya ahli ibadah, tidak alim, dia hanya sibuk dengan kepentingan dirinya, tapi tidak memperdulikan kepentingan orang lain. Makanya kemudian keutamanya tetap lebih utama orang yang alim daripada orang yang ahli ibadah yang tidak menggunakan ilmu gitu. Terus wal mutaaddi afdalu minal qasir. Ini sebenarnya mutib di kaidah ini, di kaidah fiqh itu ada ini. Wal mutaaddi afdalu minal qasir, karena pekerjaan yang orientasinya dalam rangka memenuhi kemaslahatan orang banyak itu afdalu minal qasir, itu lebih diutamakan, harus diutamakan daripada pekerjaan suatu perbuatan ataupun aktivitas yang hanya untuk dalam rangka menguntungkan dirinya sendiri. Jadi kepentingan umum itu harus lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi ini. Wal muta'addi afdalu minal qasir, itu sebenarnya kayak gitu. Ya, itu saja yang bisa saya pahami dari kitab ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lamu bimuradihi. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu musta'an ila sabil rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.